Selamat siang sahabat pembelajar, kita berjumpa kembali di seminar online yang diadakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi tentang motivasi, inspirasi, dan juga pengetahuan yang disampaikan oleh para narasumber terbaik. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang dapat Anda download di Google Play Store dan juga di App Store. Dapat juga klik di website kami, indonesiabelajar.id. Saya Legita yang akan memandu seminar online pada siang hari ini. Baik, sahabat pembelajar, sudah hadir di tengah kita, Pak Haris Wanda. Beliau adalah seorang US trainer market. Halo Pak, selamat siang. Halo, Legita, apa kabar? Indonesia Belajar, apa kabar? Baik, Pak. Bapak gimana, Pak, kabarnya? Iya, sip. Hijau. Hijau, Legita hijau banget hijau. Oke, baik sahabat pembelajar, tema seminar online kita pada siang hari ini adalah tingkatkan value maka modal yang akan datang cari kita. Kami ingatkan kembali bagi sahabat pembelajar yang ingin bertanya bisa langsung chat di room ini. Nanti pada saat sesi pertanyaan saya akan bacakan pertanyaannya. Atau sahabat pembelajar boleh langsung chat, boleh langsung membuka mic dan kameranya. Baik, gimana sih Pak penjelasan tentang meningkatkan value? Silakan Pak. Oke. Judul webinar kita kali ini itu adalah tingkatkan value, maka bukan kita yang cari modal, tapi modal yang datengin kita, gitu kan? Oke. Maksudnya itu apa? Value itu maksudnya apa? Nah, untuk menjelaskan ini, ya, saya mau cerita sedikit. Jadi di tahun 2004, ya, ada satu kejadian yang sangat berkesan buat saya, ya. Dan itu adalah ketika Alan Greenspan sebagai Fed Chairman itu dia dipanggil untuk testify di Kongres. Kongres ini adalah kalau di Indonesia adalah MPR, ya, wakil rakyat. Nah, sebagai Fed Chairman dia memang wajib minimal 2 kali dalam setahun untuk testify di hadapan Kongres. Dan ada satu pertanyaan Kongres yang pada saat itu lagi trending topics banget gitu loh, ya. Dan pertanyaan itu adalah ini: Amerika ini, ya, trade defisitnya trade defisit itu adalah total impornya dibandingkan sama ekspor, ya, impornya itu jauh lebih gede. Ya, jadi dengan kata lain selisihnya itu 500 miliar dolar. Ya, ini di tahun 2004. Dalam 1 tahun impornya Amerika lebih gede 0,5 triliun daripada ekspornya. Nah, Kongres tuh, anggota Kongres itu ada bilang begini. Berarti dengan kata lain kita ini kita konsumsi jauh lebih gede daripada yang kita produksi, kita ekspor. Wah, lama-lama kalau kayak begini habis dong nih. Ya, duit kita habis nih kalau kayak begini ceritanya nih. Kita nih boros banget. Kongres itu bilang begitu. Nah, jawaban Alan Greenspan, ya, ini sangat betul-betul, saya sampai ulang-ulang terus dan saya jadi nyantol banget nih. Ya, Alan Greenspan itu dia jawabnya begini. Ya, while money is a very important aspect to economy, it is, however, not the most important one. The most important one is trust. Jadi kalau saya terjemahkan, bahwa kendati pun uang adalah aspek yang sangat penting dalam ekonomi, ya, duit itu penting nggak? Penting duit kan? Ya, penting banget ini. Tapi uang bukanlah yang terpenting, kata Alan Greenspan. Yang terpenting itu adalah trust. Nah, trust ini dalam bahasa Inggris, ini artinya bisa macam-macam. Trust ini bisa artinya kepercayaan, trust. I trust you.
Ya, trust itu melebihi daripada belief. Belief itu cuma percaya. Tapi kalau I trust you, ya, wah ini berarti sudah, wih, gue yakin banget sama lu nih, gitu. Ya, I trust you. Oke, ini bisa kayak begitu artinya. Tapi trust ini juga bisa diartikan sebagai aset berharga alias obligasi. Itu juga trust. Itu kita sebutnya trust. Ya. Nah, ini dia. Ya. US saving bonds. Ya, ini adalah obligasi. Kalau di Indonesia ini namanya surat utang negara atau SUN. Ada sukuk itu, ya, ORI, ya, obligasi retail Indonesia. Nah, itu nih US saving bonds. Ini juga disebut trust. Dan Greenspan bilang, as long as the world still believe that the most safest investment in the world is US 30 years treasury bonds, then all the money in the world will always come back to the homeland, back to United States of America. Artinya adalah apa? Ya, ketika mereka impor barang, duit dolar itu kan keluar. Nah, tapi ya, ketika seluruh dunia ini tetap punya punya trust bahwa ya, investasi paling aman di dunia itu adalah obligasi pemerintah Amerika, US 30 years treasury bonds, maka duit itu akan balik lagi ke Amerika. Cuman ditukarin surat lain namanya bonds. Kok bisa begitu? Iya, Bapak Ibu, karena bonds ini dilelang tiap 3 bulan sekali. Yang beli siapa? Yang beli adalah bank sentral di seluruh dunia. Ya. Jadi yang beli adalah PBOC, People Banks of China, People Banks of Republic of China, PBOC. Ini adalah bank sentralnya Cungko nih, bank sentral Amerika, China. Kemudian yang beli adalah ECB, European Central Bank. Kemudian BOJ, Bank of Japan, ini bank sentralnya Jepang. Itu yang beli. Kenapa? Mereka ekspor ke Amerika, mereka terima US dollar. Kalau US dollarnya disimpan dalam bentuk devisa di bank sentral masing-masing, maka US dollar itu mengendap, tidak jadi apa-apa. Ya, karena itu mereka investasikan, mereka belikan investasi paling aman di dunia yang nggak mungkin bisa default, dan itu adalah US 30 years treasury bonds. Karena itu, ya, duit devisa itu balik lagi ke Amerika, sama Amerika cuma ditukarin dikasih apa? US 30 years treasury bonds ini. Lu kok mau? Iya, karena kalau disimpan nggak dapat apa-apa, kalau ditukarin US 30 years treasury bonds mereka akan dapat bunga. Lo emangnya apa US 30 years treasury bonds ini pasti nggak bodong? Nah, Bapak Ibu, inilah dia kuncinya, ya. Peringkat atau ratings, ya, kualitas bonds surat utang itu ditentukan oleh 3 institusi di dunia. Yang pertama itu adalah S&P, Standard & Poor. Yang kedua itu adalah Moody's, dan yang ketiga itu adalah Fitch. US 30 years treasury bonds itu adalah benchmark atau titik acu dari semua produk obligasi lain yang ada di dunia. Karena itu, ya, US 30 years treasury bonds ini itu yang peringkatnya AAA, tidak ada yang lebih bagus daripada US 30 years treasury bonds. Obligasi pemerintah Amerika itu adalah yang top nomor 1 di dunia, itu AAA. Yang lain ini ngacu ke situ. Clear? Ya, nah, karena itu, ya, Greenspan bilang, nggak usah khawatir nggak ada duit. Ya, itu semua duit dolar yang keluar akan balik lagi ke Amerika. Kok bisa? Karena mereka sendiri yang pegang dolar itu akan minta untuk beli US 30 years treasury bonds dari Amerika supaya mereka bisa dapat bunga. Jelas ini? Ya. Nah,
Selanjutnya, apakah ini hanya berlaku peringkat hutang, ya? Ini hanya berlaku di skala makro negara. Enggak, ini berlaku sampai individu. Nah, dalam skala individu, ya, tiap-tiap orang di Amerika itu punya namanya credit score. Kayak begini modelnya. Ya, nilai paling tinggi ini jedok 999. Ya, itu tertinggi dah. Enggak ada lagi. Nah, Bapak Ibu Anda perhatikan, ya, ini kalau kredit skornya 640 nih, ini artinya poor. Ini mau bikin kartu kredit kemana-mana nggak bisa nih. Ya, nggak ada yang mau ngutangin. 640 sampai 699 ini fair, 700 sampai 749 ini good. Ya, rata-rata orang ada di sini. Nah, kalau dia sampai di 750 plus, waduh, ini mantep banget. Ini udah tertinggi, nggak ada lebih tinggi lagi. Ya, ini skala mikronya udah kayak begini loh, credit score. Oke? Nah, kemudian, nih, berita. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia sekarang kredit skornya atau kredit ratingsnya itu ada di triple B. Ya, kalau di bawah triple B minus atau double B itu bukan investment grade. Jadi orang tidak mau invest. Nah, kalau triple B begini itu investment grade. Kita kalau Ibu Sri Mulyani kalau dia announce saya nerbitkan surat utang, ya banyak investor global semua beli surat utang itu. Oke, kayak begitu. Nah, lanjut lagi. Nih yang tadi saya bilang. Dalam rangka COVID-19 ini, ya, Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan terbitkan surat utang 50 tahun. Tenornya jangka panjangnya 50 tahun. Ya, dalam US dollar. Ini juga menjawab pertanyaan kenapa ketika The Fed cetak duit begitu banyak yang saya jelaskan di minggu-minggu sebelumnya, kok US dollar harganya nggak jeblok? Ya, karena seluruh dunia, bukan cuma Amerika doang yang membutuhkan US dollar, Indonesia membutuhkan US dollar, seluruh dunia membutuhkan US dollar. Akibatnya nilainya tidak jeblok. Ya, lihat ini. Ya, Ibu Sri Mulyani ini menerbitkan surat utang 50 tahun, tenor 50 tahun dalam mata uang apa? Dalam mata uang US dollar. Ya. Kenapa? Karena impor APD, impor obat-obatan, apa segala macam, itu nggak bisa dibayar pakai rupiah, bayarnya pakai US dollar. Nah, nggak enaknya ini ya. Ini adalah mindset keliru nih. Persepsinya udah keliru. Ya, ingatkan beban bunga. Ya, salah. Yang perlu diingatkan itu adalah kualitas value-nya negara ini, bukan beban bunganya. Ya, hutang Indonesia itu besar apa kecil? Kecil banget kalau dibandingkan dengan Singapura, dibandingkan dengan Jepang, dibandingkan dengan Amerika, apalagi ini sangat terlalu kecil utangnya Indonesia ini. Nah, masalahnya bukan di beban bunganya, tetapi masalahnya itu adalah terletak pada credibility-nya. Ini loh masalahnya peringkat triple B-nya yang tadi saya bilang itu loh, ya di slide sebelumnya nih. Ya, ini nih harus naik, jangan triple B begini. Ya, harus bisa naik jadi ada A-nya, double E. Nah, kalau double E maka beban bunga itu langsung drop banyak sekali. Ya, bukan urusannya terbitkan utang tuh, woi hati-hati lu bunganya banyak. Salah cara berpikirnya, itu enggak ngerti apa dunia obligasi. Peringkat utang itu kalau dia tambah naik ratingnya, ya, coba cek. Obligasinya pemerintah Amerika yang US 30 years Treasury Bond itu triple A. Ya, bunganya berapa? Aduh, bunganya cuma 0, ya, kecil banget. Nah, ingat lagi-lagi, semakin tinggi peringkat utang, maka beban bunga itu semakin kecil. Ya, kalau khawatir beban bunga, caranya bukan dengan mikirin jangan utang banyak-banyak, salah.
ya, pikirkan bagaimana meningkatkan kredit ratings. Ya, kalau kredit ratingnya tinggi, maka yang mau ngutangin tuh tambah banyak. Orang berbondong-bondong datang ke sini mau nyetor duit. Nah, bagaimana caranya meningkatkan peringkat utang supaya bukan triple B tapi ada A-nya itu mau double E gitu lah. Ya, double E minus deh nggak apa-apa gitu. Yang penting ada A-nya. Nah, ya saya akan bahas lagi. Lanjut. Oke. Untuk menjelaskan itu, saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu semua, ya. Ini apa ini? Ini adalah layar interaktif broker saya. Broker yang saya pakai. Oke. Di Interactive Brokers ini, itu sebagaimana Bapak Ibu bisa lihat, ya tunggu ya, biar saya bisa zoom. Oh, di sini aja deh. Oke. Nah, ini supaya saya bisa zoom. Nah, tuh, kelihatan ya. Itu adalah bonds-nya pemerintah Indonesia. Itu ID government. ID government itu artinya pemerintah Indonesia. Bapak Ibu lihat itu yang paling bawah, ya. 4,45 itu adalah kuponnya, yield-nya, bunganya. Dan di situ ada maturity-nya, ya. Itu April 15 tahun 2070. Itu tenornya 50 tahun jangka waktunya. Oke. Nah, pertanyaannya adalah apakah hanya surat utang negara saja yang kita bisa lihat? Jawabnya adalah enggak. Ya, mari kita lihat terus lagi. Nah, ini lihat ini. Ya, di platform yang sama, kalau Bapak Ibu perhatikan sekarang. Ya, nah itu apa tuh? Bisa nggak Bapak Ibu tebak itu? Ya, PERTIJ itu, PERTIJ apaan tuh PERTIJ? Tahu nggak? Ya, itu yang paling atas tuh. Nggak jelas ya gambarnya ya. Saya share screen ya, biar jelas ya. Nah, gini aja saya rasa lebih jelas ya kayaknya. Nih kalau kayak begini, ya. Nah. Belum, ya, oke Pak. Oke, Bapak Ibu bisa lihat ini sekarang, ya. PERTIJ ini itu adalah bonds-nya Pertamina. Oke, kalau gitu PLNIJ apa? Itu adalah corporate bonds-nya PLN. Ya. Terus itu IDASAL. Apaan IDASAL? IDASAL itu ya itulah Inalum. Ya, bonds-nya Inalum. Oke. Yang ada marah-marah. Gimana ceritanya? Kok bisa utang nggak pakai jaminan? Nggak mungkin katanya. Nah, ini dia ya. Makanya kan. Coba lihat ini mana ada ini PLN Pertamina emangnya jualan terbitkan surat utang kayak begini emangnya mereka pakai jaminan? Nggak ada. Aduh kuno banget kalau bilang bahwa utang itu harus pakai jaminan. Ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena jangankan utang negara atau utang korporasi, utang pribadi pun banyak yang nggak pakai jaminan. Ya. Emang benar. Yo, ini semua orang utang pakai jaminan. Kata siapa? Ya, lihat ini. Saya yakin banyak yang punya ini. Apa ini? Kartu kredit. Emangnya Bapak Ibu kalau belanja di toko, ya, bayarnya pakai kartu kredit. Emangnya Bapak Ibu udah bayar? Belum, itu utang. Yang bayar siapa? Yang bayar ya bank penerbit kartu kredit yang bayarin dulu. Habis gitu nanti keluar tagihannya. Bapak Ibu disuruh bayar. Bapak bayarnya bisa sekaligus, bisa. Mau dibayar nyicil bisa nggak? Bisa juga. Ya, pertanyaannya adalah kalau Bapak Ibu nggak bisa bayar ini kartu kredit ini, itu terus kemudian jaminannya apa? Emangnya Bapak Ibu pada waktu apply kartu kredit dimintain jaminan kan enggak? Ada pagu kredit, ya. Kartu kredit Platinum BCA, pagu kreditnya itu batas maksimumnya ada berapa? 50 juta. Oke, Bapak Ibu bisa spending belanjain 50 juta. Jaminannya apa? Ya nggak ada jaminan, ya. Lu kok mau? Nah, nih lagi. Banknya kok mau ngasih Bapak Ibu utang nggak pakai jaminan?
sebanyak 50 juta itu. Oke, lihat ini lagi. Pernah nggak ditelepon sama bank ditawarin ini, namanya KTA, kredit tanpa agunan. Emangnya ini pakai jaminan? Oh, udah jelas-jelas tanpa agunan, kok mana ada jaminannya? Nggak ada jaminan ini, ya. Nah pertanyaannya adalah banknya kok mau ngasih jaminan, ngasih utang tanpa jaminan, ngasih kredit tanpa jaminan. Nah, ada orang yang dia mau utang itu setengah mampus nggak dapat utangan. Ada orang di mana hampir setiap minggu, setiap hari diteleponin sama bank, ditawarin KTA sampai bete banget orangnya, diblokir tuh teleponnya. Karena ada yang kayak begitu tuh. Ya, beberapa orang di sini saya yakin Pak Dwi, Pak Dewa, ini Pak kesel banget diteleponin KTA, ini nggak mau, gua nggak butuh. Ya. Nah, tapi pertanyaannya adalah kenapa kok diteleponin, ditawarin, lo kita nggak minta gitu, ditawarin, ini utang ya, ini lo nggak pakai jaminan KTA, ya. Nah, Bapak Ibu, dasarnya adalah apa? Di Indonesia pun kita ini berlaku yang namanya sistem kredit skor. Ya nggak percaya, kalau nggak percaya cek ya ke banknya Bapak Ibu masing-masing. Bapak Ibu minta sama banknya, tolong ya saya mau minta BI checking saya kayak apa. Kalau Bapak Ibu ada satu aja nunggak kartu kredit nggak bayar selama 2 bulan, 3 bulan, Bapak Ibu tunggaan kartu kredit belum dibayar, itu pasti sama BI itu langsung kelihatan tuh datanya, cek, negatif. Ya, itu harus suruh, Bapak Ibu mau KPR, kalau ada tunggaan kartu kredit, KPR langsung blokir, nggak bisa cair itu KPR, pasti ditolak. Jangan KPR, KKB aja deh, mau kredit sepeda motor harga 12 juta, misalnya begitu. Ya, Bapak Ibu ada tunggakan kartu kredit nggak dibayar, nggak bakalan lolos itu KKB-nya. Ya, kenapa? Karena BI checking nggak lolos, Bapak Ibu. Oke. Nah, karena itu perlu Bapak Ibu sadari dulu, ya. Kalau saya tanya sekarang, gimana ya kalau Pak Dewa diteleponin KTA? Nah, tapi katakanlah ini ada orang, ya, dia baru lulus kuliah nih, tidak ada guarantor, tidak ada penjamin, belum bekerja, belum berpenghasilan, tidak punya kredit history, tidak punya data catatan kredit sama sekali, ya. Baru mulai punya rekening bank, ya, dan saldonya juga nggak gede-gede banget, saldo cuma sekitar berkisar 5 juta, 10 juta gitu, ya. Oke. Pertanyaan saya adalah, orang ini nggak usah susah-susah deh, nggak usah KKB, kredit sepeda motor, kredit rumah, apalagi ya, kartu kredit aja deh, yang paling kecil ya orang ini, suruh dia apply kartu kredit, bisa nggak? Pasti 1000% saya jamin ditolak. Ya, kartu kredit saya pertama, Bapak Ibu, pada waktu saya lulus kuliah, saya bekerja di perusahaan. Kalau saya yang apply sendirian, itu nggak bakalan diterima. Tapi ini yang memohonkan itu adalah HRD-nya perusahaan. Nah, itu beda kalau kayak begitu. HRD-nya perusahaan ini sebagai garantor, perusahaan ini sebagai garantor, penjamin. Dilengkapi dengan surat keterangan gaji, bahwa orang ini punya gaji tiap bulan, terima duit sekian-sekian dari perusahaan, nggak mungkin dia nggak bisa bayar. Maka keluarlah kartu kredit saya pertama. Pagu kreditnya masih kecil banget itu. Ya. Nah, sesudah kartu kredit, tidak pernah nunggak, semuanya lancar, mulai saya punya catatan hutang, catatan kredit. Ini membuat bank tuh semakin yakin bahwa orang ini memang tidak hobi ngemplang utang. Kalau utang dia pasti bayar. Itu loh Bapak Ibu. Terus kemudian pelan-pelan, nah, saya mulai nyicil, ada duit tabungan buat beli rumah, saya bayar DP-nya, dan surat keterangan gaji keluar lagi, ya, KPR saya cair. Apa yang terjadi? KPR saya lunasin terus, ini nggak ada nunggak sama sekali. Mulai ya catatan kredit saya tambah naik lagi, itu dalam bahasanya bank namanya kredit skor saya mulai naik. Ya. Nah, Bapak Ibu,
Ya, karena itu apa yang disebut Alan Greenspan itu tadi, ya, bahwa modal terpenting dalam dunia ekonomi itu bukan uang, melainkan credit ability. Apa itu credit ability? Kredit itu utang, ability itu layak. Artinya apa? Kelayaan untuk diberi pinjaman atau diberikan hutang. Bapak Ibu, ya, kata-kata ini kalau digabung jadi satu, T dan A-nya saya hilangkan, jadinya credibility. Credibility itu dalam bahasa Indonesia namanya kredibilitas. Apa itu? Ya, itulah dia, trust. Karena itu, Bapak Ibu, yang tadi saya bilang di depan judul kita adalah, Bapak Ibu, tingkatkan value diri. Ya, value itu maksudnya apa? Kredibilitas ini. Trust, Bapak Ibu, tingkatkan ini dulu, maka bukan kita yang lari cari modal, tapi modal yang datengin kita. Karena kredibilitas kita tinggi. Ya, dan ini dialami mulai dari skala paling kecil individu sampai skala negara. Ya, Bapak Ibu bisa cek ini tadi, ya, kredit surat utangnya Indonesia ini, ya, Bapak Ibu bisa lihat ini. Saya bisa demokan sama Bapak Ibu sebentar ya. Nih, kalau mau lebih jelas lagi, ya, ini adalah layar interaktif broker saya. Bapak Ibu, ini tinggal saya klik. Ini ada banyak begini, ini enggak usah dilihatin ya. Nih ya, ini live nih, ya. Tapi marketnya mati karena ini bursa Amerika lagi tutup ya, Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu bisa lihat juga. Dan ini new Windows, ya. Dan saya cari di sini scanner, mana scannernya? Nah, itu scanner, dan itu ada bond scanner. Bond itu artinya obligasi, ya. Nah, ini adalah jendela layar obligasi dari seluruh dunia. Dan ya, ini issue country-nya ini saya rubah jadi Indonesia. Lewat ya. Mana Indonesia? Ke Indonesia. Nah, ini ratingnya saya hilangin kalau enggak keluar dia, ya. Indonesia soalnya enggak ada yang triple A gitu. Enggak ada A-nya pokoknya. Oh, ini corporate bond, sorry. Non-US, nah, ini non-US ya, nanti kan keluar nih. Mungkin marketnya lagi nggak buka, jadinya dia nggak muncul, seharusnya muncul. Well, ya, mungkin marketnya lagi tutup, dia nggak muncul. Tapi biasanya muncul di sini. Screenshot saya yang saya tunjukkan kepada Bapak Ibu itu adalah dari broker ini, Interactive Brokers. Ya, kalau Bapak Ibu bisa lihat tuh di atas itu Interactive Brokers. Konyolnya adalah, ya inilah dia. Ya, Interactive Brokers ini, Pak Dewa, Mas Dwi, ya, ini oleh OJK dimasukkan sebagai daftar broker ilegal. Ya, tapi kalau dia broker ilegal, nah ini gimana ceritanya? Pertamina, PLN, bahkan obligasinya Indonesia, ya, yang diterbitkan oleh Ibu Sri Mulyani, ya, ini diperdagangkannya di sini di broker ilegal. Nih gimana sih? Ya, kadang itu sulitnya, ya, tapi ya kita fleksibel aja, ya. Kenyataannya adalah kayak begitu. Ini yang tadi saya bilang, bukan bingung hutangnya, ya. Kenapa? Karena lihat negara-negara maju, Singapura, Jepang, Amerika, itu utangnya jauh lebih gede daripada Indonesia.
Ya, kalau kita cuma mau ngandelin duitnya Indonesia aja, ya akan sulit sekali bersaing dengan negara-negara yang mereka bebas disupport oleh negara-negara seluruh dunia dengan utang yang luar biasa gedenya, semua orang mau ngutangin mereka. Gimana caranya kita mau bersaing sama negara-negara itu? Ya, yang benar adalah kalau khawatir beban bunga, maka pikirkan bagaimana caranya supaya kredit rating kita ini bisa naik dari triple B, naik jadi BB+, triple B+, naik jadi double A minus, bahkan mungkin nanti bisa naik jadi double A. Wow. Ketika dia sudah jadi double A, maka beban utangnya itu, beban bunganya itu pasti drop banyak sekali. Kenapa? Karena bunganya triple B sama bunganya double A, itu bedanya jauh, bisa 5 kali lipatnya loh bedanya loh, 4 kali lipatnya minimal itu. Ya, langsung drop itu. Nah, pertanyaannya bagaimana sekarang caranya negara supaya bisa meningkatkan kredit ratingsnya? Ya, kembali rumus awal sama. Tingkatkan value diri, bukan kita yang ngemis-ngemis cari modal, tapi modal yang datang kemari, ya. Dan modal itu nggak minta kalau kredit ratingnya tinggi, maka modal itu dia nggak minta bunga gede-gede, kecil bunganya, kecil banget. Nah, bagaimana caranya meningkatkan value? Apa itu value? Value itu yang tadi saya bilang, credibility, kredibilitas. Nah, kredibilitas negara bagaimana nentukannya? Ya, itulah dia. Integritas, itu korupsi, hilang, bersih. Maka integritas, kredibilitasnya naik, maka otomatis ratingnya naik. Kalau ratingnya naik, maka beban bunganya langsung drop. Ya, ini rumus berlaku dari skala negara sampai skala individu. Ya, rumus ini saya belajar dari Alan Greenspan. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke Legita. Kalau ada pertanyaan, saya akan jawab. Oke, Pak Ari, Legita kelempar, Pak. Jadi diganti saya, Pak. Pak Ari? Ya. Ya, Legita saya gantikan, Pak, karena ada trouble sinyal. Oh, oke, Mas Dewa. Ya, nggak apa-apa. Kalau itu Mas Dewa gantikan. Ya, oke. Oke, terima kasih luar biasa nih penjelasan tentang bagaimana kita meningkatkan, akhirnya kita meningkatkan credibility ya, meningkatkan value itu meningkatkan credibility kita. Benar. Ya, baik untuk diri sendiri maupun untuk negara ya. Benar. Ya. Jadi gini Pak, ya saya tuh paling nggak demen politisi ya itu teriak-teriak utang Indonesia besar, nanti beban bunganya gimana? Aduh, jangan gitu mikirnya. Sekarang coba bayangkan ya, Singapura yang negaranya jauh lebih kecil daripada Indonesia tapi utangnya lebih gede. Ya, Jepang utangnya jauh lebih gede. Ya kalau mereka diutangin kayak begitu gedenya berarti kan modalnya gede, Pak. Kalau modalnya gede untuk bangun negara kan gampang, duitnya banyak. Yeah. Nah, tapi apa nggak ngeri itu? Utangnya gede-gede begitu kan modal bunganya gede, cicilannya nanti bayar bunganya gimana? Itu dia. Kalau kredit ratingnya tinggi, double A, bunganya tuh drop Pak, jauh banyak sekali bunganya. Bapak bisa cek sendiri di Interactive Brokers ya, bandingkan bunganya bondsnya Indonesia yang ratingnya triple B dibandingkan dengan yang double A minus atau apalagi yang triple A, jauh. Oke, Pak. Ya, bisa 5 kali lipatnya jauh, baru lebih kecil itu. Ya. Oke, jadi yang paling penting meningkatkan posisi itu ya. Iya, kredit ratingnya itu yang naik. Gimana caranya naikkan kredit rating? Itu tadi skala prioritasnya pemerintah seharusnya clean governance ini nomor 1, karena kalau ini bersih semuanya, ya maka kredit ratingnya naik. Kalau kredit ratingnya naik, bukan kita yang mau berutang, tapi negara seluruh dunia itu mau beli bondsnya Indonesia loh, ya. Dan itu dengan bunga yang jauh lebih murah dari sekarang. Ini bersihin dulu ya, governance ini, clean governance ini bersihin dulu supaya kredit ratingnya naik.
Jangan bingung bangun infrastruktur, bangun macam-macam tuh. Itu nanti kalau duitnya udah banyak datang kemari semua, investor dan berdatangan di sini, itu otomatis akan timbul semua. Itu gampang bikinnya. Tapi start nomor satu itu adalah kredit ratingnya mesti naik dulu. Ya, clean governance-nya harus ada dulu itu. Ya. Pak. Oke, ya. Pak Ari, ini sudah ada yang beberapa nulis di Zoom group chat ya. Ada guest ini, Pak nanti bisa minta linknya ya buat ngecek itu rating bond nih. Bisa ya, Pak? Kalau saya ngeceknya di interaktif broker saya langsung. Oh, ya. Broker, nah, ya. seperti yang saya demokan ini tadi, ya. Cuman ini nggak tahu ini kenapa ya. Padahal tadi pas semalam pas saya sempat demo ini nih sama peserta nih. Tunggu ya. Interaktif broker ini eksklusif ya, Pak, bukan publik ya? Bukan, ya, dia eksklusif. Kita mesti punya account di situ baru bisa buka. Nanti saya cariin, tapi di Bloomberg ada kok mestinya. Ya, di Bloomberg juga ada. Ya, di Bloomberg ada. Ini bisa di search, bisa dicari, mestinya keluar. Ya, kalau di Bloomberg juga mesti ada. Saya juga nggak ngerti nih kenapa nggak muncul. Oke. Ya. Oke. Ada Pak Dwi ini bertanya, credit rate ini sangat menarik diulas dan sangat disayangkan bahwa perwakilan rakyat di DPR nggak paham soal itu, tapi saat bicara kasar dan marah-marah pada Direktur Inalum seolah-olah dia ngerti banget. Oh ya, saya nggak komentarin itu sih ya. Nah, dia marah-marah ya silahkan aja gitu loh. Tapi saya nih tujuan saya di Indonesia Belajar ketika diminta oleh Pak Dwi ya itu adalah cuma satu, menunjukkan fakta realnya seperti apa. Ya, saya hanya menyuarakan fakta yang benernya bagaimana gitu. Tidak dikaburkan oleh maksud atau tujuan politis tertentu. Ya, seringkali adalah kayak begitu. Real meaningsnya, fakta sesungguhnya ini dikaburkan oleh maksud tujuan politik tertentu. Ya, nah saya enggak mau begitu. Saya maunya adalah saya buka apa adanya. Memang seperti inilah dia. Nomor satu yang Indonesia butuhkan, ya, itu adalah apa? Adalah kredit rating kita harus naik. Negara kita ini jauh lebih besar daripada Singapura, potensinya jauh lebih besar daripada Singapura, tapi peringkat bonds kita jauh di bawahnya Singapura. Loh, ini kan utang, lihat deh ya, rasio utang negara terhadap GDP, ya, debt to GDP rasionya Indonesia dengan Singapura. Seingat saya Singapura itu 2 kali lipat daripada Indonesia, atau mungkin 3 kali lipat ya kalau nggak salah. Ya, jadi GDP dia utang dia sudah double-nya daripada GDP-nya, kalau nggak salah gitu. Ya. Oke, Pak Dwi, kita lanjut ke Pak Bu Vina ya. Selamat siang Pak Hari, saya mau tanya, menurut Pak Hari definisi value itu sendiri apa sih? Bagaimana kita mengukurnya? Bagaimana nilai produk saham dan layanan kita berharga untuk konsumen? Nah, gini, value itu luas, ya, value itu luas. Dalam materi hari ini, saya cuma batasin value dalam pengertian credibility atau kredibilitas, itu credibility. Nah, credibility ini terukur nggak? Sangat terukur, ya, sedemikian terukurnya. Bahkan ada credit score kalau di Amerika, kalau di kita namanya BI checking, kalau di peringkat bonds, ya, sovereign bonds atau utang negara, ya, atau corporate bonds, itu peringkatnya ditentukan oleh S&P, Moody's, and Fitch ini tadi ya triple A. Bawahnya ada double A minus, kayak Jepang tuh double A minus, terus kemudian bawahnya lagi ada triple B plus, bawahnya lagi ada triple B, ada BB minus, dan seterusnya kayak begitu. Jauh ini peringkatnya jauh ya, antara triple A sampai triple B ini stage-nya banyak ini. Ya, karena itu tadi saya bilang semakin tinggi, ya, semakin naik ke atas,
triple A begitu, maka bunganya itu semakin kecil. Kenapa? Karena bonds ini, triple A itu artinya the highest itu. Itu berarti bonds itu tidak mungkin default, risikonya hampir nol, ya, atau nol risikonya. Karena risikonya nol, maka itu bunga yang diberikan, ya, itu betul-betul sudah bunga gratis punya, karena nggak ada risiko itu, bonds itu sebetulnya, kayak begitu. Oke. Ya, seluruh dunia orang berbondong-bondong mau nanam duit di situ, ya, karena bonds itu begitu terpercaya, itu kredibilitas. Nah, kemudian mengenai nilai produk saham dan layanan. Nah, ini adalah, ya, kenapa kok orang bikin yang namanya apa Pak? Survei kepuasan pelanggan, ya? Apa namanya itu? Ya. Ya, survei kepuasan pelanggan gitu kan, ya. Nah, itu juga terukur, itu ada skornya. Nah, ini yang nilai lain lagi ini kalau ini, ya, nilai produk dan service. Ya, nilai produk and service itu adalah seberapa bermanfaat produk dan layanan ini di mata pelanggannya. Ya kan gitu. Nah, karena itu, ya, kalau produknya apa sekarang? Misalnya produknya adalah internet service provider. Sekarang ini kan kita ini nge-zoom begini, ini kita bisa lancar nge-zoom gara-gara apa? Gara-gara ada layanan jasa layanan jasa internet, ya. Nah, ini ada surveinya, ya, jadi dikirim survei, ya, secara berkala. Bagaimana tanggapan Anda mengenai jasa layanan kami? Waduh, jelek banget nih, sering macet, sering putus, tidak stabil, kasih skornya 1 gitu. Nah, terus kemudian ada lagi BCA nih kan ini dia begini loh, ya, jadi konyol. Ada orang BCA nggak? Semoga nggak ada. Jadi BCA, tapi nggak apa-apa ya. Jadi gini, BCA itu setiap kali saya pulang, ya, itu hampir mau pulang itu sama kacapnya itu saya langsung dikasih Pak Hari, nanti Pak itu bakal ada survei loh Pak, surveinya itu dari bla 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 bla. Bapak kalau ditelepon, ya, Bapak jangan kasih 1 ya Pak, karena 1 itu artinya yang paling jelek loh Pak. Bapak kasihnya itu nomor 5 loh Pak. Karena 5 itu artinya terbaik. Oh iya Bu, tenang Bu, saya kasih pokoknya paling top Bu, paling bagus Bu. Iya Bapak Hari kan nggak ada keluhan kan sama BCA? Nggak Bu, nyantai aja. Ya BCA bagus kok Bu. Oke, nah gitu. Itu survei kepuasan pelanggan, itu adalah untuk mengukur nilai daripada produk dan layanan ke konsumen. Kira-kira gitu. Ya, ini jawaban saya untuk Bu Vina. Oke, Bu Vina, semoga terjawab ya. Saya ada lagi sih Bu Vina nyambung nih. Tapi Pak, tadi kan Bapak juga bahas bagaimana cara meningkatkan value. Sekian apapun kita menjalankan bisnis, kita tidak pernah bisa membuat pelanggan kita puas 100%, Pak. Gimana pendapat Bapak tentang hal itu? Pakai statistik aja. Ya. Nah, statistik itu misalnya kita lihat sekarang, kita ukur. Oke, ternyata dari 100 pelanggan yang puas sama jasa layanan kita, itu cuma 20%. Wah, ini something wrong. Ya, ini ada yang nggak bener nih, ada yang nggak beres berarti, kan gitu. Ya, nah, selama angka 20% ini nggak naik, ya, ini sampai jungkir balik, nah bisnisnya nggak akan bisa gede nih kalau kayak begini caranya. Ya, saya lagi mencoba, ya, sedapat mungkin saya di Akela Trading System, saya sama Suheng, sama Pak Andi, sama tim kita ini berusaha mencoba, ya. Kenapa? Karena dasarnya adalah begini Pak Dewa, dari beberapa workshop terakhir di kita, ternyata lebih dari 40% pelanggan baru itu adalah referral. Ya, bukan dari sosmed atau dari yang lain-lain, tapi referral. Dia direferensikan oleh pelanggan kita sendiri.
Berarti dengan kata lain, ya, pelanggan kita ini puas dengan layanan kita. Karena seorang pelanggan kalau dia sampai mereferensikan ke orang lain, ke lingkungan dia, berarti dia puas loh. Ya. Orang yang puas, ya, dia belum tentu mau mereferensikan. Tapi kalau sampai dia sudah mereferensikan, oh orang ini pasti puas banget ini. Kalau nggak puas banget nggak mungkin mereferensikan, ya. Mas Dewa makan soto di Surabaya. Kalau beliau ini nggak puas banget tuh, ya. Skala 1 sampai 10, kalau nggak enak banget, dia Dewa nggak bakalan referensi, ya. Kalau dia sampai sudah mereferensikan ke orang lain, oh ini berarti soto ini enak banget, kayak begitu. Nah, saya ini lagi berusaha, ini teori saya nih, hipotesa saya, dugaan saya adalah, ya, pada tahap tertentu orang bisa suatu bisnis itu bisa lepas dari iklan, ya. Jadi sudah nggak perlu beriklan lagi, tapi pelanggannya yang langsung mengiklankan sendiri referral. Ini yang oleh Herman Kertaja, seingat saya dulu, itu adalah puncak tertinggi customer satisfaction itu ada di situ. Kayak gitu. Nah, ini bisa diukur, Bu Vina, ya, diukur di pelanggannya Ibu kayak gimana. Nah, itu dicari, ya, layanan atau produk Ibu ini apa misalnya. Oh, satu ini dia bisa memberikan kemudahan di sini, dia apalagi ini benefitnya apa yang didapatkan oleh pelanggan. Ini dihitung, ditabulasi, dan dari tabulasi itu terus kemudian dibuatkan skor. Buruk, agak buruk, sedang, baik, sangat baik. Nah, itu 5. Nah, ini dikirim ke pelanggan masing-masing. Ya, nah, dia disuruh ngasih skor. Dari situ dilihat di data, mana dari ini semua yang butuh peningkatan. Nah, itu ditingkatkan. Sesudah itu kemudian diukur lagi kayak gimana. Nah, kalau dia meningkat, dari total customer satisfaction yang puas sama layanannya itu 20%, ternyata bulan depan ya sesudah diperbaiki, ya, di satu pihak, oh dia naik jadi 30%, naik jadi 40%, oh berarti berhasil. Terus ditingkatkan terus, sampai apa? Sampai pelanggan tuh betul-betul, waduh ini sip banget, sampai kayak begitu. Dan puncaknya adalah dia mereferensikan temannya untuk menggunakan produk yang ibu berikan. Wah, itu udah top kalau sudah kayak begitu. Oke, Pak Hari, terima kasih Bu Vina. Wah, ini banyak banget pertanyaan ternyata. Kalau gitu, bagaimana Pak menentukan strategi marketing untuk menjual produk kepada generasi milenial? Bagaimana caranya menjangkau mereka yang masih muda-muda? Gini, kalau saya nih Bu, ya, berdasarkan pengalaman saya sih ya, kalau saya ini dulu pernah belajar marketing juga, walaupun bukan ekspertis saya sebetulnya marketing ini. Ya, ini kan saya cuman ngelihat bahwa oke, value, ya, ini harus meningkatkan value. Nah, marketing sekarang ini udah agak bergeser dengan dari tema kita sekarang ini. Tapi ada satu tokoh lagi, ya, yang memberikan marketing revolution di benak saya. Yakni adalah apa? Yakni adalah ada orang yang bilangnya dia begini, jangan tanya kepada pelanggan Ibu, ya, atau pelanggan Anda, produk apa yang bagus untuk mereka. Karena mereka nggak ngerti. Akan tetapi, ya, kita yang harus menciptakan satu produk yang mereka butuhkan. Tugas kita yang mengedukasi mereka bahwa ini loh produk yang mereka butuhkan. Dan orang itu adalah Steve Jobs. Ya, orang yang saya maksud adalah Steve Jobs. Jangan tanya sama mereka, sama pelanggan atau sama market, produk apa yang mereka butuhkan. Mereka nggak akan tahu. Ya, karena itu jangan survei pasar. Produk apa yang mereka butuhkan. Jangan tanya begitu. Ya, tapi tunjukkan langsung kepada mereka bahwa yang mereka butuhkan itu adalah produk ini. Nah,
itu kita belajar dari produk yang sudah ada. Ya, produk yang sudah ada ini kelemahannya di mana, jeleknya di mana, nah, itu kita perbaikin semua. Kita bikin sesuatu yang jauh lebih, kalau kita jadi pelanggan, maka kita akan demen banget kalau ya misalnya tuh ada produk handphone yang desainnya seperti apa, jauh lebih mudah, nggak pakai ribet, dan seterusnya, dan kita menciptakan itu. Ini diterapkan juga, salah satunya oleh siapa? Oleh Xiaomi. Ya, Xiaomi ini adalah teorinya Steve Jobs dipakai oleh Xiaomi buat mukul Apple. Kenapa yang dilakukan oleh Xiaomi itu adalah ya jurusnya Steve Jobs ini itu dipakai di Xiaomi buat ngantem Apple sendiri, pencipta ilmunya. Ya ini adalah apa dia pelajarin dari Apple. Produknya Apple ini jeleknya di mana sih? Apa jeleknya produknya Apple? Apa Pak? Harganya Pak. Harganya. Benar ya Pak? Iya. Produknya Apple ini jeleknya apa? Produknya Apple ini kurang ajar ya Pak? Adalah harganya, betul. Jadi yang dilakukan oleh Xiaomi itu adalah Pak, ada nomor satu, dia bikin, ini goalnya nih udah di-imagine sama dia. Saya akan bikin mobile device, gadget, yang desainnya cakep banget, sangat user-friendly, tapi harganya cuma seperempatnya harganya iPhone. Lahirlah Xiaomi. Dan boom, langsung boom. Kayak begitu. Oke. Ya. Oke, Bu Vina, semoga terjawab. Ini kita ke Pak Purwadi Wibowo nih. Selamat siang Pak Hari. Mau tanya kalau batas hutang yang aman untuk NKRI itu berapa ya? Dan kemampuan kita bayarnya gimana? Karena APBN kita terbatas ini, Pak. Lagi-lagi, ya ini adalah konsep berpikirnya yang tadi. Ya. Keliru. Jangan mikir itu. Ya, Pak, Singapura itu utangnya sudah jauh lebih besar daripada national GDP-nya dia. Ya, apakah Singapura pernah berpikir nanti bayarnya gimana? Nggak pernah mikirin itu, ngapain pikirin itu? Ya, yang penting adalah pikirkan bagaimana agar tiap tahun semakin banyak negara yang berlomba-lomba untuk memberi hutang ke negara kita, ke Indonesia. Mereka ini berbondong-bondong mau nanam duit kemari. Itu yang jauh lebih penting. Nomor dua, bagaimana supaya utangnya tambah gede tapi bunganya tambah kecil. Itu yang penting. Bagaimana caranya? Lagi-lagi saya bilang, tingkatkan kredibilitas. Selama kredibilitasnya nggak ditingkatkan, maka tambah lama tambah susah, percaya saya dah. Ya, hutang nggak bisa naik, bunganya naik terus. Apa nggak sakit tuh? Ya, kita hutang nggak bisa, ya, nambah hutang nggak bisa. Terus kemudian bunganya tambah naik. Apa nggak sakit tuh? Sakit banget kalau saya. Ya, yang benar itu adalah gimana? Yang benar itu adalah ya peringkat utangnya naik sehingga bunganya tambah kecil. Yang mau ngutangin itu tambah banyak, berlomba-lomba orang datang ke sini mau nanam duit. Itu jalan yang benar. Ya, jangan berpikir bahwa kita harus mengurangi hutang supaya nanti cicilannya tambah ringan. Ya enggak maju-maju gimana? Negara lain semuanya utangnya nambah, mau permodalan mereka tambah kuat, terus kita suruh bersaing dengan modalnya yang ditambah dikecilin. Nah, gimana cerita? Gimana caranya? Sekarang gini deh, ya. Pak Dewa punya usaha garment. Saya punya usaha garment. Pak Dwi punya usaha garment. Nah, terus ya, punyanya Pak Dwi ini, ya, garmentnya Pak Dwi ini itu tiap tahun
tambah banyak bank yang ngantri di depan pabriknya Pak Dwi mau ngasih utangan, dan bunganya tambah lama tambah turun. Sementara ya Pak Dewa sama saya, ini pabriknya tiap tahun nggak ada, semakin sedikit bank yang mau kasih pinjaman utangan, dan bunganya tambah lama tambah naik. Kira-kira yang bakal maju pabriknya Pak Dwi atau pabriknya Pak Dewa sama pabrik saya? Ya jelas yang maju pabriknya Pak Dwi lah, gimana sih? Ya, cara berpikirnya begitu. Ini keliru ya, makanya mindset itu penting. Ya, persepsinya jangan mikir bahwa jangan hutang. Aduh, ini kuno banget. Baca Robert Kiyosaki. Ada good debts, ada utang yang baik, dan ada utang yang jelek. Utang yang baik adalah yang produktif. Kalau utangnya semakin tambah semakin produktif, maka itu tadi kredibilitasnya dia naik. Kalau kredibilitas naik, maka peringkat utangnya naik. Peringkat utangnya naik, maka bunganya tambah kecil. Oke. Ya. Ya. Jadi yang paling penting adalah meningkatkan credibility, Pak ya. Kalau misalnya kemarin Indonesia dianggap sebagai negara maju sama Amerika, ini mempengaruhi nggak, Pak? Mempengaruhi. Ya. Sepanjang, makanya S&P masih memperhitungkan, walaupun kita udah macet di mana-mana corona, dia masih triple B loh, masih belum diturunkan di bawahnya investment grade loh. Ya. Nah, kita oleh Amerika dianggap negara maju dan kita protes. Kalau dianggap negara maju, maka berbagai support ini akan hilang dari kita. Itu betul. Ya. Akan tetapi lagi-lagi kalau Amerika bilang kita negara maju, ya, daripada alih-alih sibuk protes ini protes itu karena bantuan dari sana dari sini di facility hilang, kenapa nggak berpikir bagaimana caranya lagi-lagi, ya? Oh, kita negara maju. Good, kita akan bertindak bersikap sebagai layaknya sebuah negara yang memang maju. Ya, ini adalah apa? Lagi-lagi clean governance. Clean governance itu penting banget, ya. China, saya riset juga Pak Dewa, ya. China bisa majunya kayak begitu gara-garanya apa sih? Ya, karena gara-garanya, ya lihat deh sejarahnya, China mulai maju tahun 80-an itu, ya saya punya family di China, 80-an datang ke Indonesia Pak, ya, itu dikasih makan es krim itu makannya kayak orang nggak pernah makan. Aduh, melaratnya minta ampun dah. Ya, itu tahun 80-an kayak begitu. Ya, anak-anak seumuran saya itu mau dikirim ke China, waduh ketakutan, pada lari ketakutan semua, siapa yang mau? Nah, tapi mulai tahun 90-an itu mulai berubah loh pelan-pelan. Kok bisa? Ya, toh enggak perubahannya itu mulai terjadi di zamannya Surongji ke belakang. Enggak percaya cek ya sejarahnya, fakta sejarahnya. Mulai tahun 90-an itu Surongji naik ya jadi Perdana Menteri, dan mulai saat itu dia mulai berubah. Ya ini adalah Pak Surongji tahu bahwa kredibilitasnya China pada waktu itu jeleknya luar biasa, dan supaya kredibilitas bisa naik maka dia harus clean governance dulu. Dan dia kemudian dia bukan orang malas. Surongji itu rajinnya luar biasa, dia ngecek sekarang. Hong Kong ini negaranya jauh lebih gitu. Hong Kong dari dulu bukan punya China loh ya. Hong Kong itu dari dulu punyanya Inggris. Ya. Nah, bagaimana negara yang kecil jauh seujung kukunya China nggak ada. Tapi kenapa mereka bisa sedemikian maju pada waktu itu, tahun 90. Sementara China negara terbelakang pada waktu itu. Ya, karena mereka clean governance. Gimana caranya mereka Hong Kong bisa clean governance? Central hub-nya financial Asia itu adalah Hong Kong. Gimana ceritanya kalau bisa begitu? Ya itu karena perjuangannya IC anti korupsinya dia, apa sih namanya, ICBC ya kalau nggak salah, ya, ICAC, ya, ICAC, ICAC itu anti corruptionnya Hong Kong, ICAC. Kalau di Indonesia itu KPK, ya. Ada berapa banyak pejabat stafnya ICAC yang meninggal itu? Banyak yang nggak kehitung, mereka jadi pahlawan nasional di Hong Kong,
Dan butuh waktu puluhan tahun untuk bersihkan Hong Kong yang dulunya itu isinya mafia narkoba semua, mafia semua, toh itu isinya gangster, sampai sekarang jadi bisa bersih kayak begitu. Butuh waktu puluhan tahun. Dan Suronsi bilang, saya nggak punya waktu puluhan tahun, jabatan saya mungkin nggak selama itu. Jadi gimana? Dia berusaha cari shortcut. Gimana shortcutnya? Yaitu datengin peti mati 100, ini 99 buat koruptor, yang satu untuk diri saya sendiri kalau saya melakukan itu. Udah, sejak saat itu apa yang terjadi? Bersih dalam waktu cuman kurang dari 2 tahun, itu langsung China keluar dari negara dengan tingkat korupsi paling tinggi di dunia. Kredit rating dia itu langsung naik gitu. Banyak itu langsung naik. Clean governance. Itu adalah salah satu modal utama credibility. Kalau mau beban bunganya turun, harus lakukan itu dulu. Itu yang nomor 1 paling penting. Iya. Ya, yang lain-lain tuh penting, tapi tidak ada yang lebih penting dari itu. Oke, Pak Ari. Semoga Pak Purwadi terjawab ya. Pak Ari, ini waktunya kita sudah tidak bisa diperpanjang lagi. Mungkin ada closing statement untuk tema kita. Habis ya, sorry ya. Nggak apa-apa, Pak. Lebih Saya jelas. nggak terlalu panjang ya penjelasannya. Ya. Nggak apa-apa, lebih clear. Ada closing statement, Pak, untuk tema kita hari ini. Ya, Bapak Ibu, ada banyak hal yang di luar kontrol, di luar kuasa kita. Tapi diri kita, ini yang kontrol sepenuhnya adalah kita sendiri. Karena itu, ya, value diri ini kita mau naikkan, mau turunkan, itu adalah yang kontrol diri kita. Karena itu, Bapak Ibu, tingkatkan value, tingkatkan credibility, tingkatkan nilai diri kita, belajar tambah banyak di Indonesia Belajar ini salah satunya. Ya, sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Thank you Pak Dewa, thank you Pak Dwi. Oke, luar biasa Pak Ari. Terima kasih atas pencerahannya siang hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Terima kasih juga untuk sahabat pembelajar yang sudah join di siang hari ini. Terima kasih untuk yang sudah bertanya, Pak Purwadi, Bu Vina juga, Pak Adi juga. Thank you. Kita ketemu lagi minggu depan. Salam sukses luar biasa. Stay healthy.